術。Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin, atau media elektronik seperti buku elektronik atau e-book. Kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Untuk memahami kata-kata kunci yang belum dipahami maknanya, kita bisa mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sebagai contoh, ayo simaklah teks berikut. Benda-benda konduktor. Pernahkah kamu merasakan panas pada gagang sendok stainless steel yang dimasukkan ke dalam cangkir berisi air panas? Mengapa gagang sendok menjadi panas? Gagang sendok menjadi panas karena terjadi perpindahan energi panas dari air panas ke gagang sendok. Energi panas berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Kata kunci dari cuplikan paragraf tersebut adalah stainless steel. Makna kata stainless steel adalah baja tahan karat. Contoh membuat kalimat berdasarkan kata stainless steel yaitu sendok dan garpu makan terbuat dari stainless steel. Menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Selain membaca dengan cermat, cara lain untuk menggali dan mengetahui informasi penting dari suatu teks dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ayo perhatikan contoh berikut. Panas matahari merupakan salah satu contoh kalor yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dalam kehidupan. Pemanfaatan panas matahari dapat membantu mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil dengan menggunakan panel surya. Panel surya merupakan lempengan besi atau bahan lain yang mengilat. Panel surya dijadikan sebagai sarana untuk menangkap panas matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Setelah menyimak bacaan tersebut dengan cermat, ayo kita buat pertanyaan dan jawaban sesuai paragraf tersebut. Pertama, kata tanya apa? Contoh pertanyaannya, apa sumber kalor yang dimanfaatkan? Jawabannya, sumber kalor yang dimanfaatkan adalah panas matahari. Pertanyaan kedua, kata tanya bagaimana? Contoh kalimat tanyanya, bagaimana cara panel surya menghasilkan listrik? Jawabannya, cara panel surya menghasilkan listrik yaitu lempengan besi yang mengilat menangkap panas matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Informasi penting
berdasarkan paragraf tersebut, yaitu informasi yang pertama, panas matahari dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Informasi penting yang kedua, cara kerja panel surya yaitu lempengan besi yang mengilat menangkap panas matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Meringkas teks eksplanasi. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran setiap paragraf. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan berikut. Langkah yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Kedua, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Langkah yang ketiga, tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Langkah keempat, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Langkah yang kelima, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai kaidah yang baik dan benar. Menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Berikut langkah-langkah untuk menuliskan kembali isi teks. Langkah yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Kedua, bacalah teks dengan saksama dan cermat. Identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. Selanjutnya, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri, sesuai kaidah penulisan yang benar. Selanjutnya, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf yang baru. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh berikut. Setiap warga negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab warga negara adalah saling menjaga keamanan dan kenyamanan antar warga. Jika salah satu anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawab, maka terjadilah permasalahan sosial. Gagasan pokok atau pokok pikiran paragraf tersebut adalah warga negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan. Contoh menuliskan kembali informasi teks berdasarkan teks di atas adalah warga negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan antar warga. Jika tanggung jawab tidak dilakukan, akan terjadi permasalahan sosial. Membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Kamu dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Kedua, menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan teks berikut. Masalah sosial dalam kehidupan. Media informasi yang semakin maju memudahkan masyarakat mengetahui peristiwa di berbagai penjuru tempat.
Salah satu berita yang paling sering diliput media adalah masalah-masalah sosial. Beberapa masalah sosial sering terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya fasilitas umum, dan perilaku tidak disiplin. Pencemaran lingkungan terjadi karena perilaku masyarakat yang membuang limbah dan bahan berbahaya sembarangan. Pencemaran limbah di sungai menyebabkan air sungai tercemar. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan yang tidak layak jalan dan gas buangan pabrik. Akibatnya, udara tercemar gas-gas berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Sementara, pencemaran tanah disebabkan oleh dibuangnya bahan-bahan berbahaya ke tanah tanpa diolah. Hal tersebut mengakibatkan matinya organisme tanah yang diperlukan tumbuhan. Paragraf selanjutnya, masalah lain yang sering terjadi adalah rusaknya fasilitas umum. Berbagai sarana dan fasilitas umum disediakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Ada sarana transportasi seperti kendaraan umum, terminal, pelabuhan, dan bandara. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut kurang dirawat dan dijaga oleh masyarakat. Ketika fasilitas umum rusak, hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Masalah sosial lainnya yaitu perilaku tidak disiplin seperti di jalan raya. Salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin di jalan raya adalah kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Selain itu, perilaku tidak disiplin lainnya adalah tidak mematuhi rambu lalu lintas, memarkir kendaraan di sembarang tempat, dan menyeberang jalan sembarangan. Kamu telah menyimak teks yang berjudul Masalah Sosial dalam Kehidupan. Sekarang, ayo perhatikan informasi penting yang ada pada teks tersebut. Pada paragraf pertama, informasi pentingnya yaitu media informasi memberikan tentang masalah sosial. Paragraf kedua, masalah sosial berupa pencemaran lingkungan dalam masyarakat. Informasi penting pada paragraf ketiga, masalah sosial berupa rusaknya fasilitas umum yang tidak dirawat masyarakat. Selanjutnya, pada paragraf keempat, masalah sosial berupa perilaku tidak disiplin dalam masyarakat. Setelah membuat informasi penting berdasarkan paragraf-paragraf yang ada pada cerita masalah sosial dalam kehidupan, sekarang kamu bisa membuat ringkasan berdasarkan teks tersebut. Sebagai contoh, perhatikan ringkasan berdasarkan teks yang berjudul Masalah Sosial dalam Kehidupan. Teks masalah sosial dalam kehidupan menjelaskan beberapa masalah sosial dalam masyarakat. Masalah sosial yang terjadi disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak menaati peraturan dan bertindak sembarangan. Masalah-masalah sosial yang terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya sarana dan fasilitas umum, serta perilaku yang tidak disiplin. Ayo perhatikan contoh peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Masalah sosial dalam kehidupan merupakan judul teks. Selanjutnya, informasi pada paragraf 1, media informasi memudahkan masyarakat mengetahui peristiwa seperti masalah sosial di berbagai tempat. Kemudian, informasi pada paragraf kedua, pencemaran lingkungan merupakan masalah sosial akibat perilaku masyarakat membuang limbah sembarangan. Berikutnya,
Informasi pada paragraf ketiga. Rusaknya fasilitas umum merupakan masalah sosial karena masyarakat tidak menjaga dan merawatnya. Yang terakhir, informasi pada paragraf keempat. Perilaku tidak disiplin termasuk salah satu masalah sosial dalam kehidupan masyarakat.